Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan materi tentang hakikat manusia dan pendidikan. Sebelum kita menjelaskan ke materinya, saya izin memperkenalkan dulu rekan-rekan saya. Boleh dilanjut. Next-nya. Dari kelompok satu, diantaranya yang pertama ada Delia Abduliantika. Lalu ada Eka Rahmania, ada saya sendiri Royan Nasrullah, ada Wina Amara, dan ada Wulan Puspitasari. Oke, langsung saja kita mulai ke materi pertama. Yang pertama adalah hakikat manusia. Sebelumnya kita di sini akan menjelaskan tentang hakikat manusia itu sendiri. Lalu hakikat manusia di sini maksudnya sebagai asal-usul manusia atau manusia itu sebenarnya apa dan sebagainya. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk Tuhan. Ada dua teori yang mendukung dari hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan ini. Yang pertama adalah teori evolusionerisme yang maksudnya adalah semuanya terjadi dengan sendirinya tanpa ada pencipta dan semua terjadi dengan evolusi gitu. Dan selanjutnya adalah kreasionisme yang berarti semuanya terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Esa dan manusia diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta. Gitu. Tadi Bung Kidi kalau memang evolusi itu ada termasuk pada manusia, tapi kita sendiri juga tidak bisa hanya percaya kita hanya kita percaya hanya atas dasar keyakinan agama semata gitu. Itu kita biasa menyebutnya kan keyakinan secara buta gitu kan. Kita lalu karena itu juga muncullah argumen-argumen penolakan dari berbagai pihak. Di antaranya adalah argumen ontologis. Yang pertama, argumen ini menjelaskan bahwa semua manusia memiliki ide tentang Tuhan. Dan sementara itu, kenyataan yang terjadi lebih sempurna daripada ide manusia. Oleh sebab itu, pasti ada sebuah realitas yang lebih sempurna. Itulah yang kita sebut Tuhan Maha Sempurna. Kayak kita membayangkan, oh kayaknya hidup tuh bakal kayak gini loh. Kalau emang kita nggak ada, kalau emang nantinya nggak ada Tuhan, apa yang terjadi itu bakal sama kayak apa yang kita pikirkan, gitu. Apa yang kita eh, idekan, kita interpretasikan lah. Tapi ternyata yang terjadi lebih sempurna daripada itu. Itulah salah satu bentuk wujud dari Tuhan, kayak gitu. Bukan wujud, maksudnya bentuk wujud tanda adanya Tuhan. Lalu selanjutnya adalah argumen kosmologis yang biasa kita sebut sebab akibat. Ini menjelaskan bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu sebab, termasuk manusia. Oleh karena itu, pasti ada suatu sebab pertama sebelum yang lainnya. Kayak kita hidup ada sebabnya. Terus sebabnya kita hidup apa lagi, ada lagi. Dan sebab pertama ini tidak ada sebagai materi, melainkan sebagai pribadi atau kholik. Sebab pertama ini, jadi sebelum kita ada pasti ada suatu hal yang ada duluan gitu. Kayak kita simpelnya di fisika kita belajar tentang hukum 1 Newton bahwa suatu benda tidak akan bergerak jika tidak ya jika tidak ada hal-hal yang mempengaruhinya gitu. Dan kita tidak akan menjadi seperti ini kalau emang tidak ada campur tangan dari pihak lain seperti itu. Lalu ada juga argumen teologis dan argumen moral. Argumen teologis menjelaskan bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Seperti misalnya contohnya mata, kaki, terus mata kaki, itu kan ada tujuannya. Lalu maka dari itu segala sesuatu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh pengatur tujuan Sang Pencipta Tuhan semesta alam. Selanjutnya adalah argumen moral. Manusia bermoral dapat membedakan perbuatan baik dan jahat. Seorang filsuf Jerman juga, Immanuel Kant, berpendapat bahwa tujuan manusia adalah mencapai kebahagiaan dan kebajikan sempurna. Dan beliau yakin bahwa akhirat harus hadir
agar hal tersebut mungkin terjadi. Kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah hakikat manusia sebagai roh dan badan. Hakikat manusia sebagai kesatuan roh dan badan ini terbagi menjadi tiga ya. Mungkin ada tiga teori juga. Yang pertama ada materialisme, yaitu menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam alam semesta yang serba materi, zat dan benda. Kita manusia pun terdiri atas materi. Ada kulit, ada otot, ada tulang, semuanya itu termasuk materi kan. Lalu bagaimana dengan rohnya kan? Apa yang disebut roh ini merupakan dalam teori materialisme ya, semua manusia itu diciptakan sebagai terdiri atas materi dan roh sendiri hanyalah sebuah hal kejiwaan yang sebagai resonansi fungsi tubuh. Atau ini biasa kita sebut juga fenomenalisme. Lalu selanjutnya adalah idealisme. Ini paham yang dianut oleh Plato. Ini kebalikan dari materialisme, yaitu manusia dianggap memiliki esensi atau pusat, esensi diri atau pusat pada jiwanya, spiritnya ataupun rohaninya. Meskipun begitu, tidak dipungkiri bahwa tubuh juga memiliki peran penting. Namun, jiwa memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena titik pusatnya ada di jiwa. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah dualisme. Paham ini berpendapat bahwa ada dua substansi pada manusia, yaitu badan dan roh. Mereka berdampingan pada suatu individu, tidak ada hubungan yang saling mempengaruhi, namun semua peristiwa kejiwaan selalu paralel dengan peristiwa jasmani. Begitupun kebalikannya. Kayak misalnya kita contoh, kita kita sedang lelah, tubuh kita sedang lelah, tapi itu mempengaruhi kejiwaan kita. Apakah kita menjadi marah, kita menjadi sedih, kayak gitu. Ataupun sebaliknya, kayak kita sedang merasa sedih, jiwa kita sedang merasa sedih, dan itu mempengaruhi badan kita menjadi lebih lesu, gitu. Menjadi lebih lemas, kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk individu. Ini sebuah pertanyaan juga ya. Mungkin untuk teman-teman semua yang nonton ini pasti pernah mendengar, eh, bukan pernah mendengar ya. Kalian pasti pernah mempertanyakan diri sendiri gitu. Kayak aku itu siapa ya? Kok aku jadi aku gitu. Kayak banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang keluar kalau misalnya kita lagi emang sendiri ataupun emang lagi iseng mikir gitu ya. Nah, itu tuh masuk pada hakikat manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu ini menjelaskan bahwa manusia adalah suatu kesatuan yang berbeda dibandingkan individu lainnya. Setiap manusia memiliki perbedaan masing-masing yang membuat mereka unik. Bahkan kembar identik pun nggak sama ya teman-teman. Meskipun mereka identik, tapi mereka tetap punya hal yang melekat pada mereka gitu. Dan mereka kayak gambarannya ini loh aku yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Kayak mereka kita punya hal yang bisa membedakan diri kita dengan orang lain. Lalu selanjutnya adalah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial ini, paham ini, ya hakikat manusia ini dijelaskan juga oleh Aristoteles. Manusia memiliki kesadaran atas dirinya sendiri. Selain itu, manusia juga memiliki kesadaran sosial pada masyarakat. Manusia memiliki kedudukan masing-masing pada masyarakat, dan individu manusia memiliki timbal balik kepada masyarakat. Nah, itu dari poin-poinnya mungkin sudah bisa dimengerti ya teman-teman. Lalu ada Ernest Cassirer. Dia mengatakan bahwa manusia takkan menemukan diri dan manusia takkan mempunyai identitasnya kecuali melalui pergaulan sosial. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya. Kita semua udah bisa lihat juga ya teman-teman.
dari pengertiannya hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya. Tidak jauh dengan makhluk sosial, makhluk berbudaya ini kita ini menjelaskan bahwa manusia itu sejatinya adalah makhluk yang tidak bisa dilepaskan dengan kebudayaan, dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan adat dan sebagainya gitu. Dan itu yang menjadikan manusia sebagai manusia gitu, sebagai ciri khasnya, pokoknya itu sebagai makhluk yang berbudaya. Oke, mungkin gitu teman-teman. Penjelasan dari hakikat manusia dari 5 poin ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, next. Selanjutnya yaitu ada hakikat manusia yang berupa moralitas, keberagaman, historisitas, komunikasi atau interaksi dan dinamika serta eksistensi manusia adalah untuk menjadi manusia. Moralitas. Eksistensi manusia itu memiliki dimensi moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas itu berdasarkan kata hatinya yang dapat membedakan antara mana yang baik dan yang buruk. Sebagai subjek yang memiliki kebebasan, manusia ini selalu dihadapkan pada alternatif tindakan yang dapat dipilih. Nah, dari kebebasan itulah yang selalu berhubungan dengan adanya nilai dan norma moral. Nah, karena sejatinya setiap manusia ini dalam bertindak apapun itu, tentu selalu ada yang namanya pertanggungjawabannya yang dinilai sebagai penilaian moral. Selanjutnya yaitu ada keberagaman. Keberagaman adalah karakteristik eksistensi manusia dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam setiap sikap serta perilaku yang terdapat pada manusia dalam keadaan apapun. Selanjutnya yaitu ada historisitas. Historis. Kalau kita mendengar kata historis, berarti dalam benak kita ini setidaknya terbayang mengenai sejarah dan masa lalu. Historisitas ini artinya keberadaan manusia saat ini terpaut dengan kehidupan masa lalunya. Karena masa lalu yang historis tidak pernah dapat dihindarkan dari masa depan. Karena sejak kelahirannya, setidaknya manusia ini memiliki 3 tujuan hidup yang mencakup ke dalam 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi ruang yang mencakup kehidupan dunia serta kehidupan akhirat. Yang kedua yaitu ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan yang ketiga yaitu dimensi nilai, yaitu yang mencakup antara nilai baik dan nilai tidak baik. Karena sejatinya esensi dari tujuan hidup manusia tiada lain adalah untuk mencapai kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu ada komunikasi atau interaksi. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, tentu manusia harus dapat berkomunikasi dan berinteraksi. Baik itu secara vertikal, maksudnya berinteraksi dengan Tuhan, seperti dalam bentuk beribadah, kemudian berinteraksi atau berkomunikasi secara horizontal, entah itu dengan alam ataupun dengan sesama manusia. Lalu ada dinamika. Dinamika ini sejatinya merupakan penyempurnaan diri dalam hubungan dengan sesama, manusia, alam, serta Tuhan. Manusia, sejatinya kita memang dibekali oleh Tuhan dengan hawa nafsu. Karena kita memiliki hawa nafsu tersebut, seringkali kita kurang bisa mengontrol dinamika. Entah itu terkadang muncul dorongan-dorongan negatif, sehingga kita sebagai manusia sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan tercela,
perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Maka dari itu, kita sebagai manusia haruslah memiliki prinsip untuk menguasai diri agar dinamika kita sesuai dengan arah yang seharusnya. Dan yang terakhir yaitu ada eksisten manusia adalah untuk menjadi manusia. Nah, eksistensi ini artinya merencanakan atau berbuat. Manusia bereksistensi ini adalah untuk menjadi manusia. Nah, artinya apa? Artinya manusia harus menjadi tipe manusia yang ideal. Sebenarnya manusia yang ideal ini yang bagaimana? Manusia yang ideal adalah manusia yang seharusnya, manusia yang diharapkan, manusia yang dicita-citakan oleh banyak orang. Artinya, manusia yang mampu mewujudkan semua potensi yang ada di dalam dirinya secara optimal sehingga dapat menebar kebermanfaatan bagi semua orang. Sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Ya, selanjutnya ada prinsip-prinsip antropologis keharusan pendidikan manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan mendidik. Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lain. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, keyakinan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Mengapa manusia perlu dididik? Pendidikan merupakan keharusan mutlak bagi manusia. Oleh karena manusia itu perlu dididik, maka dapat ditinjau dari beberapa aspek. Seperti halnya pada waktu kehidupan permulaan, yaitu bayi atau anak-anak. Mula-mula yang paling berperan adalah dari segi fisik, kemudian secara berangsur-angsur, segi rohani, berganti megang peranan penting. Perkembangan fisik individu ditentukan oleh kematangan dan proses belajar. Lalu, mengapa manusia perlu mendidik diri? Sebab dalam bereksistensi yang harus mengadakan atau menjadikan diri itu, hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Sebaik dan sekuat apapun upaya yang diberikan pihak luar atau pendidik untuk membantunya menjadi manusia seutuhnya atau mencapai kedewasaan, tetapi apabila diri sendiri tidak mau mendidik diri, maka upaya atau bantuan tersebut tidak akan optimal. Bahkan bisa saja tidak berpengaruh apapun. Selanjutnya, ada beberapa prinsip antropologis yang menjadi alasan manusia perlu dididik dan mendidik dirinya. Yang pertama ada prinsip historisitas. Kita adalah manusia, tapi belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Lalu, apa yang dimaksud dengan kata belum selesai? Belum selesai merupakan gambaran dari suatu proses menuju keberhasilan. Eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya, sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Maka dari itu, manusia berada dalam perjalanan hidup dan perkembangan dan pengembangan diri, karena tidak semua manusia bisa menjadi manusia seutuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut, dalam eksistensinya, manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia ideal, seperti yang akan saya katakan tadi sebelumnya, yaitu manusia dewasa. Sosok manusia ideal atau manusia dewasa merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Sebab itu sosok manusia ideal atau dewasa tersebut belum terwujudkan, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Kemudian yang kedua ada prinsip idealitas. Dalam eksistensinya manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia ideal. Seperti hal yang tadi saya katakan, nah di sini itu digarisbawahi manusia ideal, itu manusia dewasa yang harus mewujudkan keinginan atau tujuan hidupnya. Kemudian ada prinsip posibilitas atau aktualitas.
Pengembangan manusia bersifat terbuka. Manusia memang telah dibekali berbagai potensi untuk menjadi manusia. Misalnya seperti potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Potensi untuk berbuat baik dan potensi lainnya. Namun demikian, setelah kelahiran bahwa potensi itu mungkin saja terwujud, kurang terwujud, atau bahkan tidak terwujud sama sekali. Mungkin manusia berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaan, bahkan sebaliknya, ada saja manusia yang tidak berkembang atau tumbuh sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri. Seperti yang kita dapat diambil ya, faktanya ada beberapa orang atau beberapa oknum yang perilaku-perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, orang-orang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma budaya masyarakat, ada. Bahkan ada juga yang tidak berperilaku sesuai norma atau aturan, berperilaku seperti halnya menyimpang dari berbagai aturan. Itu bisa dikatakan mereka tumbuh dan berkembang tidak sesuai martabat kemanusiaan. Ada juga contoh kasus seperti seorang bayi atau seorang manusia tiba-tiba diurus oleh seorang hewan gitu. Nah, otomatis mereka akan beradaptasi atau berkembang sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh hewan tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa menurut Immanuel Kant dalam teori pendidikan menyimpulkan bahwa manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Sebaik dan sekuat apapun upaya diberikan dari pihak lain, bisa saja tidak berjalan dengan optimal apabila dari diri sendiri tidak ada kemauan untuk tumbuh dan berkembang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa manusia itu perlu dididik dan mendidik dirinya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip kemungkinan pendidikan. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ya bagaimana manusia itu perlu dididik dan mendidik dirinya. Tapi tapi kita punya pertanyaan, manusia itu perlu dididik nggak sih? Hal apa saja, prinsip apa saja yang didasari sehingga manusia itu dapat diimplikasikan bahwa dia dapat dididik. Nah, di sini ada prinsip-prinsip yang dapat mengimplikasikan bahwa manusia itu dapat dididik berdasarkan acuannya dari hakikat manusia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada prinsip potensialitas, ada prinsip dinamika, ada prinsip individualitas, prinsip sosialitas, dan prinsip moralitas. Nah, yang pertama ada prinsip potensialitas. Pendidikan itu kan bertujuan agar manusia bisa menjadi manusia yang ideal. Sosok manusia ideal tuh seperti apa sih? Sosok manusia ideal tuh manusia yang berakhlak mulia, bermoralitas, cerdas, berperasaan, mampu berkarya, dan lain-lain. Nah, untuk menjadi manusia ideal itu, manusia itu sendiri kan punya potensi, yaitu potensi untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk berbuat baik, dan potensi lainnya yang mengimplikasikan gitu bahwa manusia itu dapat dididik karena dia memiliki potensi. Yang selanjutnya ada prinsip dinamika. Prinsip dinamika itu manusia itu kan selalu aktif gitu, baik dalam fisiologis maupun spiritualnya. Dia tuh kayak selalu menginginkan dan ingin mengejar suatu hal yang ingin dicapai atau telah dicapainya. Dia selalu berupaya untuk mengaktualisasikan diri dia agar bisa menjadi manusia ideal. Karena itu, dinamika manusia itu mengimplikasikan bahwa manusia itu dapat dididik. Nah, selanjutnya ada prinsip individualitas. Dari namanya kan individualitas kita sudah bisa menerka nih bahwa maksudnya itu manusia itu kan makhluk yang juga perlu menjadi dirinya sendiri. Dia tuh manusia individu yang memiliki kediri sendirian. Dalam artian dia bebas dan aktif berupaya untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi sebab itu individualitas itu mengimplikasikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang dapat dididik.
Selanjutnya ada prinsip sosialitas. Pendidikan itu hakikatnya kan berlangsung dengan interaksi, komunikasi antar sesama manusia. Yang dimaksud antar sesama manusia di sini yaitu pendidik dan peserta didik. Nah, dari interaksi di sini sehingga pengaruh pendidikan itu dapat disampaikan. Nah, kita juga telah memahami kan bahwa manusia itu sebenarnya dalam makhluk sosial, di mana satu sama lain itu saling membutuhkan. Jadi, sosialitas ini dapat mengimplikasikan bahwa manusia itu dapat dididik. Yang terakhir ada prinsip moralitas. Pendidikan seperti yang bisa dibaca, bahwa pendidikan ini kan bersifat normatif, artinya harus dilaksanakan berdasarkan sistem dan harus dilaksanakan berdasarkan sistem norma dan nilai tertentu. Pendidikan ini kan bertujuan agar manusia itu berakhlak mulia, bermoral. Jadi, pendidikan itu harus didasari oleh norma dan nilai tertentu agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Di lain sisi, manusia juga berdimensi moralitas, artinya manusia itu bukan hanya mampu, tapi harus bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moralitas ini mengimplikasikan bahwa manusia itu dapat dididik. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai humanisasi. Next. Kita awali dengan ungkapan dari Karl Jaspers, yakni to be a man is become a man, atau ada sebagai manusia adalah menjadi manusia. Yakni maknanya manusia ada untuk menjadi manusia. Lalu bagaimana caranya kita menjadi manusia? Yakni dengan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan disebut juga humanisasi atau memanusiakan manusia. Next. Nah, lalu sasaran pendidikan ini apa dan siapa? Sasaran pendidikan bukan manusia rohaninya saja, atau pemikirannya saja, ataupun badaniahnya saja. Namun sasaran pendidikan ini adalah manusia sebagai kesatuan yang terintegrasi. Lalu kenapa sih harus manusia secara terintegrasi? Karena jika kita melihat para koruptor, mereka ini telah mengecap pendidikan yang tinggi, namun mereka tidak bermoral. Mereka ini bermata dan bertelinga, namun tidak melihat dan tidak mendengar. Tidak melihat dan tidak mendengar bagaimana keadaan para rakyat yang dirugikan oleh tindakan-tindakannya ini. Next. Dengan sasaran manusia, kesatuan yang terintegrasi, maka pendidikan memiliki tujuan, di antaranya beriman bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mampu berkarya, mengendalikan hawa nafsu, dan yang lainnya. Dan fungsi pendidikan yakni untuk mewujudkan potensi manusia, yakni dalam keberagaman, sosialitas, kebudayaan, moralitas secara menyeluruh dan terintegrasi. Fungsi ini tidak lain untuk memanusiakan manusia. Next. Pendidikan ini tidak hanya sebagai pengajaran saja, atau latihan, atau sosialisasi saja, namun secara keseluruhan dan terintegrasi. Kenapa? Karena pengajaran hanya terbatas pada menguasai pengetahuan, dan latihan terbatas hanya pada keterampilan, dan sosialisasi terbatas pada kegiatan saja, sehingga pendidikan seharusnya secara menyeluruh dan terintegrasi di antara ketiganya. Dari makna menyeluruh dan terintegrasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa kita harus menerima pelajaran dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun kita belajar. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah kelas. Sekian dari saya kembalikan kepada Ryan Nasrullah. Oke. Mungkin sekian dari kami atas pemaparannya tentang materi hakikat manusia dan pendidikan. Terima kasih atas teman-teman semua yang sudah memperhatikan
dan teman-teman rekan-rekan kelompok 1 juga yang sudah memaparkan hakikat manusia dan pendidikan. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.